Kemarin dicicil kok teman-teman. Jadi pokoknya buat kalian yang udah putus sekolah dan pengen lanjut sekolah lagi, tetap semangat ya teman-teman. Karena menurut aku pendidikan itu nomor satu dan belajar itu nggak ada batas umur teman-teman. Jadi harus tetap semangat, nggak boleh minder sama teman-teman kalian yang udah jauh. Kenapa memutuskan 18 tahun untuk menjadi petugas kebersihan? Kenapa kepikirannya ke petugas kebersihan? Pulang dari pasar tuh yoga jadi kayak tukang parkir, ngojek payung gitu. Semuanya ya? Semuanya dijalanin. Dan jujur itu emang berat, tapi itu nilai yang tinggi value-nya. Yoga tuh pindah rumah tuh dulu tuh hampir 65 kali. So-soan banget sih bikin konten, dikit-dikit video, dikit-dikit ini gitu. Cuman live doang gitu nyanyi, tapi orang ngomongnya, "Wih, suaranya udah kayak trompet Sangsakala," kata gitu. Kayak Terus kayak kucing kejepit, kata Yoga. Kaget banget. Itu Yoga setiap nulis kan di hari Jumat ya. Itu selalu pasti viral. Hawa, udah dimasukin semua. Hawa, ayo nanti terlambat. Nah guys, ini aku lagi buru-buru mau keluar rumah. Dan jangan lupa aku pakai 2 combo ini dari Scarlett ya. Yang pertama aku mau pakai yang body serum dulu, ini dari yang Loving. Oke, ini bikin kulit itu moist banget, halus banget. Dan aku ada trik nih, biar kulit kalian tuh lebih cerah dan lebih lembab. Di combo pakai yang body lotionnya, juga yang Loving. Ya, tinggal dibuka. Nah, ini memang dia lebih thick ya, lebih tebal gitu ya. Dan ini juga bisa bagus banget untuk mencerahkan warna kulit, terus juga melembabkan dan bisa meratakan warna kulit. Oke, tuh ini perbedaannya. Yang sebelah sini aku udah pakai, yang sebelah sini tuh belum pakai. Jauh lebih cerah yang ini ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian mau kemana-mana, pakai 2 combo ini bagus banget buat kulit kita. Plus kalau misalnya kalian mau beli, jangan lupa langsung aja beli di official store-nya Scarlett. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabar? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semua. Dan Alhamdulillah nih suasana berbeda nih hari ini. Iya. Tapi lebih nyantai kita ya, Indra ya. Betul. Dan seperti yang tadi kalian sudah lihat bahwa hari ini kita kedatangan Muhammad Prayoga atau biasa dipanggil Yoga. Iya, Yoga. Nah, Yoga ini memang dia adalah seorang instruktur ya. Instruktur yoga kan? Bukan, itu olahraga. Olahraga. Iya, benar-benar. Ya, Yoga, Masya Allah. Terima kasih pertama. Iya. Salam Makasih dulu. juga. Yoga ini Masya Allah disiplin banget loh. Iya. Kita janjian jam 10, datang jam 9 kurang, Dra. Masya Allah. Karyawan, tim datangnya jam 9 lewat 50. Oke. Ini udah terbiasa di kerjaan ya biasanya. Betul. Tadi sebenarnya gue pengen nyambung ke situ. Memang yoga ini mungkin karena disiplin di pekerjaan yoga ya. Yang biasanya yoga harus bangun pagi jam 4 pagi. Itu kalau subuhnya berarti di jalan ya berarti? Di kantor. Oh di kantor ya? Iya. Kalau jalan hati-hati tabrakan soalnya kan? Iya. Iya, Jadi di tengah jalan bangun pagi juga. itu udah subuhan di kantor ya. Iya. Maksud dia tadi nggak di tengah jalan. Bapak jalan. Iya. Kalau di jalanan. Iya. Bang, mohon maklum ya. Iya. Yoga, umur berapa Yoga? Sekarang alhamdulillah 24 tahun. 24 tahun. Jadi petugas kebersihan dari umur? Jadi petugas kebersihan dari umur 18 tahun. 18 tahun? Iya. Kenapa memutuskan 18 tahun untuk menjadi petugas kebersihan? Maksudnya kan di umur 18 tahun kan orang-orang biasanya kuliah ya? 18 itu kuliah nggak sih? Iya. Benar ya? Kuliah gitu, lanjut kuliah maksudnya gitu ya? Itu kalau Yoga sendiri kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi petugas kebersihan? Satu ya karena tuntutan hidup juga sih. Buat ekonomi keluarga juga. Oh. Kenapa kepikirannya ke petugas kebersihan? Kan ada beberapa orang tuh yang jadi pelayan restoran gitu Indra ya? Iya. Kerjanya di ya dimanapun gitu ya? Iya. Kenapa kalau tiba-tiba kepikiran seorang anak muda sebagai petugas kebersihan? Karena kalau petugas kebersihan rata-rata udah ibu bapak gitu nggak sih Indra? Iya. Iya kan? Kebanyakan ya. Kebanyakan gitu ya? Iya. Tapi kenapa Yoga akhirnya tercetus petugas kebersihan deh? Gitu. Karena waktu itu Yoga cuman punya ijazah SD. Oke. Ijazah SD dan di situ juga Yoga pas lagi ada info lowongan petugas kebersihan kan. Jadi Yoga ngelamar, alhamdulillah
di tahun 2018 juga yoga diterima. Oh, ijazah cuman SD. SD SD. SMP berarti nggak punya karena udah putus sekolah. Oke. Putus sekolah dari kelas 1 SMP. kelas 1 SMP itu suka. Boleh diceritain nggak ya, Yoga? Awal mula putus sekolah tuh kenapa, gimana gitu? Terus lagi itu tuh karena ekonomi keluarga juga lagi kurang baik. Terus kerjaan orang bapak juga lagi nggak bagus gitu kan. Ayah kerja apa, Yoga? Ayah ini sih dagang aja, Dagang kayak ya? jualan-jualan di pasar-pasar gitu. Cuman emang lagi nggak baik-baik aja kondisinya dan kita ekonomi juga lagi hancur banget. Iya. Jadi ya semua yoga sama adik-adik gue putus sekolah jadinya. Adik berapa? 2. Adik 2 ya. Jadi semuanya putus sekolah tuh, Yoga ya? Putus sekolah semua. Waktu itu berarti SMP kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Nah, kelas 1 SMP itu tahun berapa? 2011. 2011. Waktu 2011 ke 2018 kan berarti jaraknya juga lumayan 7 tahun tuh. Iya. Jadi 2011 ketika putus sekolah pada saat itu, Yoga yang Yoga lakukan apa? Yang yoga lakukan ya ngebantu buat Bapak aja gitu? ngebantu bapak nyari duit juga. Oh, ke Kayak pasar yoga, gitu, ikut ke pasar kayak kayak ke gitu. pasar jualan, terus kadang Jualan pulang- apa sih? Spesifik? kayak kadang Baju kah? Oh, jualan gitu. serabutan aja. Kadang kalau lagi disuruh lagi rame kayak jualan payung. Oh, jadi baju. barangnya punya orang gitu, Punya nanti orang, dibawa sama iya. bapak ke pasar, dijualin di pasar. Oh, begitu. Terus nanti pulang dari pasar tuh yoga jadi kayak tukang parkir, ngojek payung gitu. Oh. Semuanya ya? Semuanya dijalanin. Terus suka jadi bersih-bersih kuburan juga. Oh, Masya Allah itu di juga daerah mana tuh pasarnya? Itu di daerah Rawamangun. Pasarnya daerah Rawamangun. Kalau pasarnya mah dia di mana-mana gitu, suka kayak mencelok sini. Kalau bersih-bersih kuburan di pemakaman Rawamangun situ. Oh, gitu. Oke. Ini Masya Allah nih jadi satu hal yang kita patut contoh juga ya, Indra. Artinya di ketika putus sekolah memang karena kondisi ekonomi, Yoga tetapi tetap produktif ya, Indra ya. Iya. Artinya walaupun tidak sekolah, tapi Yoga punya inisiatif ataupun memang punya semangat untuk membantu orang tua. Nah, Yoga ketika pada saat itu ya, pada SMP berarti SMP kelas 1 ya. Kan ada teman-teman Yoga tuh yang masih sekolah. Ada yang nanyain, terus gimana perasaan Yoga ketika Nah, iya waktu putus Kadang kalau sekolah. ketemu temen nih, gitu kan. Temen kan nggak tahu kita kehidupannya gimana ya. Iya. Karena nggak sekolahnya di mana sekarang gitu, SMP-nya di mana kadang kayak. gitu. Ya ampun, gue jawab apa ya yoga gitu. Oh, sampai kayak gitu ya, Yoga ya? Sampai mikir kayak. Tapi ya yoga jawab jujur kayak. Enggak, udah nggak sekolah gitu, belum. Oh. Udah putus sih, kenapa katanya gitu kan. Ya biasalah kata yoga gitu. Tapi ya teman-teman alhamdulillah nyemangatin. Tapi dari situ kayak bingung kalau ada temen nanya kayak gitu jawabnya. Oh, dulu sempet bingung untuk menjawab itu ya. Karena umur juga waktu itu masih Iya, SMP ya. lagi SMP lagi 1 juga. seneng-senengnya Lagi iya. Lagi seneng-senengnya hitungannya. Main. Sekolah, ketemu sama teman-teman, main di sekolah gitu ya. Jadi kalau ada temen kayak temen SD nih ketemu, enggak SMP-nya di mana gitu kan, ada kegiatan apa aja sekarang gitu. Itu bingung banget. Apa Yoga jawabnya apa? Yoga jawabnya ya, spesifiknya ya udah yoga udah nggak sekolah sekarang, bantu-bantu dagang aja sih gitu aja. Ada apa perasaan malu, sedih pada saat itu berkepanjangan gitu, sampai misalnya berminggu-minggu sedih gitu atau bertanya ke bapak ibu gitu, kok Kalau yoga jarang nanya sih ke orang tua, takut kayak jadi beban gitu. Lebih kayak aduh gimana ya ke depannya yoga gitu, mikir Nah, terus. pertama kali putus sekolah itu siapa yang bilang, bapak atau ibu gitu? Yoga ini kayaknya nggak bisa nerusin, nanti siapa? Orang tua juga nggak bilang sih. Orang tua Terus kita kan pindah rumah juga dari Jakarta ke Jawa, terus habis itu balik lagi. Ya akhirnya gitu udah nggak sekolah aja. pindah kemana Yoga? Daerah Jawa Tengah, Semarang atau daerah Pemalang. Pemalang? Oh, jadi di situ nggak sekolahnya tuh, Iya. mulai nggak sekolah di situ. Jadi begitu setelah pindah ke Pemalang itu langsung nggak daftar. Nggak daftar sekolah Oh lagi. gitu. Nah, terus Yoga nggak mempertanyakan, Nggak mempertanyakan kayak aduh, Pak nggak nyoba daftar atau apa? kayak
lagi tuh sih nanya sama almarhum ibu kan. Kayak, "Ma ini kapan nih sekolah?" gitu. Iya nanti gitu kan, tunggu bapaknya pulang gitu. Oh, Ya akhirnya pas balik lagi ke Jakarta ya udah nggak sekolah lagi. Balik ke Jakarta kapan Yoga? Balik ke Jakarta itu tahun 2013. 2013, oh 2 tahun, 2 tahun. yang waktu 2011 terus balik ke Jawa, balik ke Pemalang, habis itu balik lagi ke Jakarta. Waktu itu akhirnya balik ke Jakarta karena apa? Karena bapak mengajak pindah lagi. Oh, ngajak pindah lagi. Yoga tuh pindah rumah tuh dulu tuh hampir 65 kali. kok bisa kayak itu? Iya, Karena apa? orang tua sih bapak aja ngajak kayak pindah sini sih. Dagang gitu kan. Oh, ketemu banyak lingkungan baru berarti dong? Ada paling berkesan nggak ketika pindah itu momen-momen yang... Momen-momen kan kalau bapak saya kan orangnya emosian ya. Oh gitu? Iya, pemarah. Jadi kayak kok mama saya hatinya ya lembut gitu kan. Jadi Masya Allah. daripada bertengkar sama tetangga atau yang lainnya, mending kita pindah gitu. Oh, gitu. oh faktor itu. Faktor itu. Terus kalau misal pernah dapat lingkungan yang Yoga rasa, aduh ini udah enak banget nih sebenarnya lingkungan ini, tapi pindah lagi gitu. Iya. Ada. Di mana Ada tuh? sih kayak gitu, kayak misalnya di Jawa, di Sukabumi. Oh, di enak sih ya. Maluku gitu kayak udah nyaman nih lingkungan gitu kan. Pindah lagi gitu. Tapi pas Yoga baru lamanya di Jakarta, ya pas ibu meninggal. Oh, alasannya kenapa Yoga? Ketika ibu meninggal malah jadi nggak pindah-pindah lagi di situ terus? Itu Yoga ditarik semua ke Bude, rumah Bude Yoga. Oh, alah. Jadi Yoga bertiga udah tinggal di rumah Bude aja gitu. 2013 itu? 2014. Oh, 2014. Oh, terus ayah sendiri? Ayah sendiri. Oh, tapi masih berhubungan kan sama ayah kan? Masih. Masih kan? Masih. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu, karena ya bagaimanapun juga ya Andra ya, Iya. orang tua tetap ya. Orang tua mau gimana pun ya tetap orang tua. Iya betul. Kalau ibu meninggal tahun berapa? 2014. Di Itu rumah lagi mengandung. Oh, meninggalnya karena itu. Iya kan ibu pengen anak perempuan ya. Tapi ya udah emang udah takdirnya begitu. Meninggalnya Di rahim. meninggal juga? Iya. Jadi bayinya dulu baru ibu Yoga. Ya Allah. Itu Yoga berarti umur berapa tuh, Pak? 2014 ya? Umur masih 2014 masih 13-14 tahun lah. Iya. Itu juga meninggal habis Yoga ngajiin, bacain Al-Fatihah segala macem gitu kan. Di tangan Yoga gitu kan. Oh, di rumah? Di rumah Meninggalnya? sakit. Oh, di rumah sakit. Iya kayak oksigen kok gitu terus gitu. Ya udah, udah dari situ nangis. Terus ada Yoga yang botot masih kecil banget gitu kan. Bingung aja. Iyalah. Mau ngapain? Kondisi pada umur saat itu ya. Sayang banget ya sama ibu ya. Ih, sayang banget. Kelihatan dia ini sama Iya. ibunya. Apa momen yang paling ini sama ibu Yoga? Kalau Momen paling touchy ya yang sama Iya. ibu tuh Paling diingat. paling diingat. sama ibu sih ya karena tiap hari gitu kan bareng. Selalu bareng ya. Itu apa yang paling sering Yoga ini misalnya kalau misalnya saya sama ibu misalnya kalau pagi tuh ketemu ngobrol. Kayak Yoga kan sering kayak ke pasar bareng, masak bareng gitu semua sih. Ibu lembut banget ya? Kelihatan sih. Ada kalimat yang diingat nggak dari ibu, nasihat atau quotes atau apa yang? Kalau mama sih bilangnya ya tetap aja jadi orang baik gitu. Masya Allah. Tapi orang tua tuh kalau misalnya kasih nasihat pendek tapi itu dalam banget. Ini sedih juga nih ibunya lagi. Antum masih sakit ya? Iya, masih Iya, masih berjuang terawat. lah. Jadi emang ini ya. Waktu itu ada teman juga, ayahnya udah lama pisah sama ibunya, dia ikut sama ibunya. Dan teman saya ini bilang kayak gini, seini bapak gua Nuh ya, tapi bapak gua tuh baik banget sama gue. Dulu tuh kalau misalnya pulang ke rumah kerja hujan-hujan, kita tunggu banget bapak kita tunggu masuk, cuman hanya misalnya kasih permen atau apa,
Cuman itu menyentuh buat gue. Terus nasihat dia bilang yang selalu diingat adalah jadi orang jujur, jangan pernah jadi orang bohong gitu. Dan bahasa teman saya ini, iya kalau dibilang karakter dan sifatnya karakternya mungkin ya memang agak begajulan gitu loh. Tapi alhamdulillah yang selama gue berteman sama orang, ini salah satu orang yang paling jujur yang pernah gue temu. Karena bahasanya mau dia bandel, mau dia begajulan, tapi kalau untuk jujur dia jujur. Gitu. Itu makanya susah banget emang. Dan dia selalu kenapa kalau bisa gini nih? Karena gue ingat nasihat bokap gue sih. Kalau jadi orang tuh jangan bohong deh. Udah jujur aja. Mau itu nyakitin orang jadinya, nyakitin gue juga, gue mendingan jujur. Yang jujur sih yang mau jadi. Itu prinsip dari ibu itu apa yang dipegang itu? Kan jadi orang baik ini kan luas nih gitu. Maksudnya apa yang Kalau ibu sih gitu orangnya penyabar gitu. Prinsipnya dia kan sabar, nggak mau kayak ribut-ribut. Nggak mau ribut-ribut ya. Kayak udahlah, kayak ngapain sih ribut-ribut gitu kan. Iya. Itu sih dia terlalu pegang prinsipnya gitu. Udah gitu juga Ibu Yoga juga dulu kan sosok yang emang ngebantu adik-adiknya juga. Oh, Masya Allah. Dia tuh anak pertama juga. Oh, Masya Allah ya, jadi kok yoga itu. Iya. Dia juga nyekolahin adik-adiknya juga gitu. Perjuangannya juga Ibu Yoga juga berat. apa juga. dulu ibu yoga pekerjaannya? Kalau Ibu Yoga dulu Dagang aja ya? Pas udah nikah sih udah nggak kerja, nggak boleh kerja. Iya. Jadi paling ngebantu-bantu dagang aja. Oh, oke. Yoga jadi ini jadi inspirasi buat yoga untuk bantu-bantu adik yoga nggak sih? Iya. Maksudnya kan yoga kan yang saya tahu yoga kerja nih kan, dan yoga sekarang membantu adik-adik juga untuk sekolah. Iya, adik-adik. Alhamdulillah pas semenjak kerja jadi petugas kebersihan, Yoga bisa lanjut sekolah juga, lanjutin sekolah, adik-adik juga bisa lanjut sekolah juga. Oh. Gila, itu jadi banget deh. Jadi Masya Allah ya. putus sekolah SD itu lanjutnya apa? Sekolah Kan formal pas, atau sekolah- ambil kelas? Itu 7 tahun loh, lama. Iya, sekolah formal kan Yoga pernah ngerasain di SMP kelas 1-nya. Cuman nggak lanjut lagi gitu. Oh. Nah, tapi pas udah kerja, Yoga ngelanjutin ikut program paket B. Oh, paket B. Paket B yang setara SMP. Terus setelah lulus Yoga Sekolahnya itu apa? Hari apa aja? itu Ngapain kalau aja? kerja kan Yoga Paket B pastinya itu? kerja ya. Paling masuk itu seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Jamnya Itu bisa bisa diatur? disesuaikan sama jam kerja. Oh, gitu. Misalnya gue masuk pagi ya sekolahnya malam. Oh. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya yoga juga ikut sekolah lagi. Terus juga sekolah. Waktu itu ketika udah jadi petugas kebersihan, yoga waktu itu nyambungnya ke mana? Sekolahnya? Sekolahnya ke ya itu sekolah paket. Sekolah paket ya? Paket B. Paket B. Paket B. Iya. Jadi ngejar ketertinggalan yang dulu, kemarin. sehingga langsung habis itu sekolah masuknya sekolah gimana tuh? Berarti sekarang setaranya SMA ya? Iya udah Udah selesai Yoga SMA? alhamdulillah udah lulus paket C kemarin tahun. Oh, paket C. Oh, paket C itu SMA. Iya. Oh, B-nya SMP ya? Berarti ini Iya, udah SMP tinggal aja. daftar kuliah, ya kan? Iya, Kalau ini, betul. oh iya. Tapi udah kuliah juga, Andra? Ya. Belum. Oh, belum Belum. kuliah. Insya Allah sih nanti kalau ada rezeki lebih lagi pengen lanjut kuliah. Oh, Masya Allah. Semoga Kalau sekarang memudahkan masih ya. fokus ngurusin adik-adik dulu. Adik sekarang kelas berapa? SMP kelas 3. Kelas 3 sama? Yang Ada 2? Iya, yang 2. Ah. Yang 2 tahu belum mau lanjut lagi dia. Oh gitu? Iya, dia kerja sekarang. Oh ya? Di mana? Kerja di toko gitu. Maksudnya yang 2 tuh adik kamu yang di bawah kamu apa Iya. adik yang kedua? Iya. Kalau yang bontot udah SMP kelas 3 sekarang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang bontot juga dulu gitu kan. Dia ngambil Yoga Paket dulu. masukin kejar paket dulu, paket A yang setara SD biar punya ijazah SD. Baru Yoga tanya, kamu mau sekolah formal apa sekolah paket lagi gitu kan? Karena harusnya kan dia SMA sekarang. Takutnya malu atau gimana, alhamdulillah dia mau sekolah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget ya maksudnya. Masya Allah. Bagaimana perjuanganmu ya? Perjuanganmu akhirnya atas izin Allah kamu juga bisa menyekolahkan adikmu gitu loh. Terus adik Yoga juga yang bontot juga alhamdulillah sih dia sebelum sekolah juga kegiatannya kayak ngajar ngaji. Oh ya? Ngajar-ngajar juga? Ngajar ngaji anak-anak kecil gitu. Oh, Masya Allah. Di musola dekat rumah. Dekat rumah ya? Oh, udah seneng banget. Terus sekarang kamu tetap sama Bude berarti tinggalnya? Tetap di rumah Bude, cuma Budenya juga kemarin 2019
berpulang juga. Oh. Jadi sekarang Yoga tinggal sama anaknya aja. Oh, mana kayak ya? Sama anaknya Yoga nggak boleh pergi katanya gitu? pesan ibu bude katanya. Oh gitu. Nanti aja kalau emang udah bisa punya rumah sendiri katanya gitu. Oh, Masya Allah. Tapi Kenapa alhamdulillah ya. Yoga masih kepikiran untuk melanjutkan sekolah gitu kan? Maksudnya orang kalau udah dapat kerja dengan gaji lumayan gitu, itu kok masih kepikiran sekolah-sekolah kan ngabisin uang, Kepikiran ngabisin waktu. kenapa lanjut Yoga pengen lanjut sekolah lagi karena teman-teman Yoga juga udah prosesnya udah lebih panjang dari Yoga gitu kan. Oh, teman-teman seumuran. Udah kuliah, Pak? Udah kerja kali ya? Udah pada kerja, udah sarjana semua malah. Oh, Masya Allah. Hitungannya yang di umur Yoga sekarang, hitungannya Yoga kan terlambat banget gitu kan. Tapi menurut Yoga ngejar pendidikan itu kan nggak ada batas umur, nggak ada batas usia. Yang penting kitanya mau. Ya alhamdulillah kalau misalnya punya pemikiran Iya, itu seperti dia. itu. Masalahnya nggak semua seperti itu. Ada yang justru dapat fasilitas tapi malas sekolahnya kan gitu. Ada yang menyanyiakannya ya dengan hidup hedon apa segala macam gitu kan. Nauzubillah. Tapi Yoga mungkin tertanam sama mungkin sifat ibunya. Ya, jadi masuk ke Yoga kuat banget nih. Jadi sehingga malah mikirnya ketika ada penghasilan bantu adik gitu ya. Iya. Itu luar biasa sih. Inspirasinya dari mama ya. Betul. Yoga sendiri kalau misalnya kepikiran kan Yoga bikin konten tuh. Iya. Kenapa bisa kepikiran jadi petugas kebersihan terus bikin konten juga? Itu kenapa? Kan konten Yoga kan beberapa viral ya? Konten Yoga. Viral. Jadi Yoga kepikiran bikin konten jadi karena gini. Nggak mau hitungannya kalau Yoga kerja terus begini terus kapan majunya gitu kan. Terus udah gitu perkembangan zaman makin maju. Iya, Terus kayak media sosial kalau nggak digunain ya sayang banget gitu. Ya Yoga belajar terus tuh, belajar ngembangin. Terus kayak dapat cemoohan kayak so-soan banget sih bikin konten. Oh, awal-awal gitu, awal-awal. So banget sih, dikit-dikit video, dikit-dikit ini gitu Oh, kan. dari teman dari lingkungan teman-teman sekitar juga gitu. Oh, awal-awalnya ya. Dengan ya hitungannya yang handphone seadanya aja, tapi ya Yoga tetap terus aja bikin gitu kan. Karena Yoga Tahun yakin berapa tuh? Itu tahun 2020. Oh, zaman COVID. pandemi ya. Bikin. Apa yang pertama dibikin tuh? Medsosnya di mana? Yoga kontennya, gitu kontennya. nyoba-nyoba bikin di Platformnya? YouTube gitu. Oh, YouTube Di awalnya. YouTube, bikin kayak nyoba-nyoba bikin konten game, konten nyanyi, konten awalnya ya? kayak nyoba-nyoba semua gitu kan semua iya, terus. iya. Pas kemarin tuh awal tahun 2023 Yoga kayak emang lagi posisi lagi kayak hancur banget, kayak capek, aduh kok gini-gini terus gitu kan. Baru mau nanya tuh. Iya. Pernah nggak merasakan itu? Iya. Bahasa itu. Hidup Capek. tuh kayak hancur banget, capek di akhir tahun 2022 itu. Terus akhirnya ya kayak cerita nih di TikTok nih, Yoga bikin cerita gitu kan, kisah perjalanan kayak orang tuh kayak nganggapnya Yoga tuh enak aja gitu kan. Padahal nggak tahu yang Yoga alamin selama ini gitu kan. Yoga cerita nih gitu kan. Kayak alhamdulillah banyak yang ngasih semangat lagi gitu. Sampai sekarang kayak kemarin Yoga terus kayak kemarin di pertengahan 2023 kan Yoga beli iPhone ya. Masya Allah. Buat itu nabung. Iya, buat konten juga nanti kan. Buat konten Investasi jatuhnya. Tapi uang orang sekolah mikirnya Ade masih kebayar kan nih? Masih. Oh masih, takut ya. Tabungan itu Ade Yoga nih. tabungan Pinjam dulu ya. tabungan kan hampir 3 tahun Yoga nabung buat iPhone ya? beli iPhone. Allah. Terus kayak orang tuh ngomong, ya lo tukang sapu aja belinya iPhone gitu, katanya gaya banget katanya gitu kan. Ada lah, pasti ada cuma-cuma Ada gitu. sih ya. Banyak banget. iPhone berapa gitu? Yoga ya sanggupnya masih beli iPhone 11. Alhamdulillah tapi ya. Lumayan iPhone 11. Iya karena Yoga pikirnya gini, kalau video Yoga begitu terus kapan meningkatnya gitu kan. Sedangkan orang-orang butuhnya video yang jernih, yang kualitasnya bagus. Nah dari situ Yoga cerita lah gitu kan, emang nggak boleh ya petugas kebersihan punya iPhone gitu. Yang viral pertama kali itu apa yang sebelum Yoga ceritain tentang kesedihan Yoga? Yang sebelumnya. Yang kesedihan itu? Jadi tetapi yang lebih luas lagi yang ini, Yang keberhasilan Yoga iya. Yoga.
Iya, kalau misalnya gini kan bisa ditarik kesimpulan bahwa memang ketika kita jujur bikin konten, Iya. itu mungkin dapat kali ya Udah sama gitu, ini ya kali. yang Yoga kaget banget itu Yoga setiap nulis kan di hari Jumat ya. Oh. Nulis. Ya cerita itu Cerita yang Oh iya. di hari Jumat itu selalu pasti viral. Oh, Oh, Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Jadi kayak Yoga habis sholat Jumat itu Yoga kayak cerita gitu. Abis sholat Jumat kan? Iya. Bukan waktu lagi khotib kan? Bukan. Ya, jangan. Enggak Bahaya. juga. Habis sholat Jumat gitu kan. Tapi emang benar. Heeh. Totalnya Berarti konten itu di planning ya? Di planning ya, Maksudnya berarti. dibikin skripnya, tapi itu tulisannya juga gitu. nggak tanpa sadar kalau yang konten viral ini yang 2 ini Oh. itu nggak sadar di hari yang sama juga hari Jumat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sih. Terus dari sini kayak banyak orang yang bilang makasih ya udah Memberikan udah inspirasi. gitu kan, bikin kita makin semangat lagi gitu. Jadi orang-orang juga bisa lebih semangat juga dari yoga gitu. Dan bagus juga tadi apa yang Yoga sampaikan ketika Yoga bilang pertama mau poin pertama yang saya tangkap adalah ketika Yoga bilang aku mau sharing tentang bahasanya bukan hal yang ini ya buat konten tapi konten yang apa adanya dan jujur gitu loh. Iya. Itu bagus sebenarnya ya. Sehingga mungkin menyentuh orang juga nyampe gitu loh. Ketika orang berkata jujur kan itu insya Allah nyampe kepada orang yang mendengarnya. Itu pertama. Terus ke yoga kalau perjuangan yoga kita nggak bisa pungkiri ya itu luar biasa banget ya, Iya, Dra, ya. iya. Perjuangan dari sebelum jadi petugas kebersihan, bantu orang tua, ketika jadi petugas kebersihan, terus memberikan bantuan kepada adik juga untuk sekolah, itu luar biasa banget. Terus soal iPhone juga itu keren, Dra. Iya. Bagaimana dia bisa Setting goal. Ya, setting goal, tapi kan ada planning di situ. Iya. Iya. Nah, plannya yoga itu adalah dengan salah satu berinvestasi iPhone. Jadi kalau Iya. gua anggap yoga tuh ketika iPhone ini bukan apa namanya kalau head on gitu, bukan foya-foya. Bukan gaya-gayaan. Tapi emang investasinya kebutuhan dia Iya. untuk dia bikin konten sehingga kan bisa menghasilkan lagi kan. Betul, alhamdulillah. Nah, itu dari bagus. yoga beli iPhone itu makin banyak kayak brand-brand yang ngajak kerja sama juga. Oh, Alhamdulillah dari kayak video yoga kan makin bagus gitu orang lihat. Iya, yoga udah bagus ya videonya gitu, terus kayak brand-brand tuh makin. Nah, ketika punya iPhone pertama kali itu kan pasti kan belajar dulu dong ya ngeditnya segala macam. Itu meluangkan waktu untuk nonton YouTube. Oh iya, yoga sering nonton tutorial-tutorial ngedit sih di gitu. YouTube ya. Oh, Terus sering nanya sama teman-teman kreator lainnya juga. Oh, bagus, Gitu, bagus buat kamu belajar terus ya. sharing gitu. Karena kayak kata teman-teman nggak apa-apa bikin konten aja dulu karena hitungannya nggak usah lihat dulu hasilnya viewersnya atau apanya gitu buat portofolio. Oh, gitu kan. berarti konsistensinya dijaga terus ya berarti. Ya. Kalau kita nggak konsisten nggak bakal bisa sampai sini. Yoga belajar apa lagi? Kalau tadi kalau misal saya perhatikan Yoga bilang sharing dengan misalnya minta masukan dari YouTuber lain ya atau konten kreator lainnya. Apa lagi yang mau Yoga pelajari? Yoga secara ini public speaking belajar juga nggak? Public speaking ya gue belajar juga lagi ngelihat kayak sering nontonin orang-orang kayak kan yoga sering live juga nih. Sering live kalau pulang kerja kan. Jadi sambil kayak kita gimana sih interaksi sama orang biar orang nyaman nih sama yoga gitu kan, bakal ngobrol terus. Terus yoga sering ya otodidak kan sering nontonin gitu tutorial gitu gimana caranya untuk bisa lancar public speakingnya. nah terus kalau untuk bahasa Inggris yoga gimana? Bahasa Inggris belum sih, masih dikit-dikit. Iya, tapi artinya ketika menonton tutorial kan nggak semua ada Iya. yang bahasa Indonesia nih gitu. Ya paling tinggal nyalin teksnya, Iya, translate-nya, yang kemudian translate, belajar yang dari lihat situ. ada translate-nya gitu. Sekarang tuh emang karena media sosial begitu berkembang ya, Nuh, ya, memang banyak sekarang konten kreator tuh seperti yoga ini gitu. Ada di TikTok tuh banyak kayak misalkan pekerja bangunan. Dia ceritanya daily life, kehidupan sehari-hari gitu loh. Kan kita nggak pernah tahu ya gitu pekerja bangunan tuh ketika istirahat mereka ngapain. Ternyata itu konten, pesan makan, simple tapi membumi gitu loh kontennya. Dekat dengan sekitar kita. Makanya
apa yang membuat yoga ini viral nih, kan kita jadi tahu gitu. Oh, petugas kebersihan tuh ternyata begini daily life-nya gitu. Bangun jam segini, datang berangkat itu bagus sih, itu sangat-sangat membumi ya. Ketimbang yang mungkin kita udah capek kalau disuguhin konten-konten yang terlalu Mengada-ngada mungkin ya, lebih gitu. mengada-ngada. Tapi maksudnya gini, bukan hanya masalah yoga membuat konten, tapi kalau menurut gue lebih ke jujurnya sih, Indra. Iya, itu. Jadi apa adanya dan orang ngelihatnya real life-nya seorang yoga sebagai petugas kebersihan gitu kan kehidupannya. Tapi dia apa adanya juga gitu. Berani jujur itu emang berat, tapi ini sih emang itu nilai yang tinggi value-nya gitu loh. Ya kan, maksudnya kan media sosial dengan orang berbagai, mereka bisa jadi apa aja kan di media sosial. Yang tadinya jahat, mereka bisa membuat topeng ini gitu. Nah, maksudnya yoga dengan apa adanya ya, saya petugas kebersihan, tapi saya juga ngonten gitu loh. Itu apa diremehin sama teman-teman. Kayak awal-awal tuh teman-teman kayak pada yang remen ngapain sih gitu kan, yalah video gitu mana bakal ini sih gitu kan. Nah sekarang gimana Sekarang responnya malah baik semua. Sekarang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kayak bisa ngasih inspirasi juga buat teman-teman sekitar kan. Masa sih yoga bisa, gue enggak sih gitu kan. Yoga Coba penghasilan dong pertama dari setelah viral konten itu dari apa? Apakah dari apa sih kalau di TikTok tuh ada gift ya? Iya, dari live TikTok, dari gift. Oh itu ada yang ngasih gift, itu bisa diuangkan? Iya, bisa diuangkan, itu bisa buat tambah-tambah kayak bayar listrik, tambah buat bayar sekolah emang juga. bisa sampai berapa sih kalau orang ngasih gift tuh? Tergantung sih, kayak bisa kalau lagi rame yang nge-gift. Kalau cuman kayak rame penonton tapi nggak ada yang nge-gift, ya Gift itu ada nilainya berarti ya? ada nilainya kayak 200 Macan. Oh, macan itu berapa ya? Kalau 200, Gue sering lihat tuh macan pokoknya tiba-tiba. 200 koin itu 200 koin itu setara $1. Oh, berarti sekitar 17 ribuan ya? Iya. jadi orang kalau kasih gift ini ya banyak. Yoga pernah dapat berapa? Gitu? Nah paling banyak berapa? Dari live? Dari live paling banyak lagi tuh pernah dapat 2,5 juta. Wah, gila banget. Sekali live? Iya, itu pas itu sekali live pas lagi rame banget. Berapa jam? Itu yoga live hampir 4 jam. Oh, Itu gitu. nyanyi, 4 jam ya? nyanyi terus berbincang terus. Terus ini apa yoga? nyanyi apa aja yang orang request gitu. Oh gitu. Oh gitu, mereka request. Iya, cuman kalau misalkan yoga nggak tahu lagunya, yoga putarin aja. Terus yoga sambil ngobrol gitu. Oh gitu. Pernah juga soalnya gue ngeliat di pinggir jalan, di halte gitu. Live juga? Ada pedagang. Pedagang, lupa ya pedagang mainan atau apa. Dia punya tripod HP, bener-bener di pinggir jalan. Di daerah Permata Hijau itu, di situ. Di pinggir jalan, di halte, dagangannya di belakang dia, di depannya ada tripod HP. Ya silakan dibeli gitu. Kita lagi ngantri lampu merah, ngeliatnya, kreatif ini orang gitu. Jadi dia nggak hanya manggul mainan kemana-mana, tapi dia live gitu. Emang sekarang tuh harus begitu ya. Harus ada kemauan juga, Iya. harus lebih kreatif juga sih sekarang. Dan harus berani sih ya. Iya itu Berani, dia. percaya Pede, diri. bener. Makanya banyak yang nanya, Bang Yoga kok kayaknya lancar banget nih ngomong depan kamera gitu, pedenya gimana sih? Ya gimana ya ngomong pede ya kan? Ya kita emang harus pede gitu depan kamera. Kalau kita diem aja orang juga bingung kan? Nah, maksudnya berani untuk ngomongnya. Berani Iya. untuk ngomong gitu Itu kan? dilatih nggak? Atau karena sudah terbiasa, akhirnya yoga jadi terbiasa dengan ngomong di depan kamera? Awalnya gimana? Awalnya sih sering, Kagok nggak? awalnya kagok ngomong kayak, aduh gue ngomong apa ya yoga ya kan? Ya akhirnya ada yang bilang coba sering-sering ngomong di depan kaca katanya gitu. Oh iya benar juga ya gitu kan. Sering tuh latihan depan kaca, akhirnya ya udah lancar. Tapi kalau misalkan pernah lagi tuh disuruh nyanyi di panggung, itu malah yoga gugup. Pernah? Gugup banget pernah. Ya karena panggung, terus Real, ada ya. audiens. Audiensnya asli gitu. Audiensnya asli kelihatan. Kayak udah mikir, aduh bagus gak ya gitu. Selama live pernah nggak ada yang komen-komen Aduh, sakit hati komen gitu? yang head mah banyak banget.
Nah itu tuh tipsnya gimana tuh yoga tuh? Kalau buat yang baru mulai nih mau nge-live tuh, baru mau nge-live tiba-tiba ada yang komen apaan sih lo nggak jelas. Nah itu tuh udah biasanya udah drop duluan tuh. Awalnya sih yoga karena saking banyaknya banget itu bikin down. Aduh gimana nih, padahal kan kayak cuman live doang gitu nyanyi, tapi orang ngomongnya, wih suaranya udah kayak apa namanya trompet Sangsakala kata gitu. Terus kayak kucing kejepit kata yoga, emang udah pernah dengar trompet Sangsakala gitu kan. Terus banyak banget pokoknya komen-komen gitu kan. Apa yang kalau respon yoga apa ketika orang ngomong gitu? Hate balik atau lo Enggak, temuan lo yoga nyanyi terus, tapi komen dia nggak yoga tanggepin, yoga baca komen yang lain. Oh, Gitu. Berarti fokuslah kepada Fokus apa yang positif gitu yang ya. positif, baca aja yang baik-baiknya gitu. Yes, benar-benar. Tapi lumayan keganggu ya? Lumayan keganggu kayak kita, aduh ini ngapain sih gitu kan. Jempil yang toksik gitu ya. Iya, kata yoga. Bang belum mandi ya gitu kan ada. Bang belum mandi ya katanya kan ini. Katanya dalam hati yoga kan udah mandi lah, emang begini adanya. Biasa gitu yang kan. komen ini minimal mandi. Nah, gitu kan. Nah, betul Komen gitu sering ada minimal itu mandi. minimal gitu. mandi. Tapi sekarang udah terbiasa sih kayak gitu. Iya. Udah harus Awal-awal kaget lah. awal-awal kaget, Iya. kaget banget. Tapi seiring berjalannya waktu ya harus. Kagetnya udah gimana? terbiasa. Nggak gitu. Oh enggak gitu. Kaget, ya. Coba lagi. Kayak bengong aja yang tadinya lancar ngomong gitu kan di depan kamera, tiba-tiba banyak banget gitu kan. Tapi kasih support banyak juga dong. Support lebih banyak. Yang ngasih support lebih banyak alhamdulillah. Ini mencapai proses sampai akhirnya bisa pede ngobrol depan kamera, menghadapi komen-komen yang toksik, yang hate itu panjang juga berarti ya Panjang gitu. banget. Karena ada orang yang fokusnya ke komen toksiknya itu. Iya. Wah iya kayaknya gua Tapi emang ke distract banget itu. Distract. Kayak gitu. Distract. Ke-distract banget sih kayak gitu. Iya. Juga ketika bikin konten itu pada momen apa, saat apa? Ketika lagi bertugas tapi ada waktu memang luang atau waktu kapan? Oh kalau yoga tuh biar nggak ngeganggu kerjaan juga kan. Jadi waktunya kerja, waktunya pulang kerja ya baru yoga bikin konten. Kerjanya tuh sistemnya gimana sih, Kak? Misal kalau jam 4 itu tadi kan tuh. seharinya kan 8 jam ya. Oh, 8 jam. 8 jam. Oke. Nah, yoga kan kalau subuh itu kan sebenarnya masuk jam 5 sampai jam 1. Tapi yoga berangkat dari jam 4 karena takut telat Jam 4, kan. ya. Dari jam 4. Itu tuh ya cuma 8 jam. Cuman kalau Di daerah mana tuh? di daerah wilayah Kelurahan Kenari, Kenari. Oh. Jakarta Pusat Makanya itu. suka gini-gini ya. Itu menari. Itu menari ya. Pokoknya daerah lingkungan RSCM, Salemba UI, itu wilayah Kelurahan Kenari. Berarti sekarang kalau orang lewat sana di jam segitu masih bisa nih ketemu yoga? Bisa kok, orang masih aktif? sekarang banyak yang manggil. Oh gitu. Bang Yoga semangat ya kata Oh, gitu gitu. kan. Terus kayak Oh, anak-anak oke. sekolah, Bang ntar live-nya kapan? Nanya gitu. Masya Allah. Terus kayak teman-teman juga, no Yoga fansnya banyak loh kata dia gitu. Kasih tahu dong jadwalnya yang bulan sekarang bulan apa nih? Februari. Iya. Nah, ini jamnya jam berapa sampai jam berapa nih? Kan katanya beda nih, beda bulan, beda jam. Beda bulan, beda jam. Yoga kadang pagi sih biasanya. Yang sekarang nih Februari. Pagi biasa live-nya pagi. Oh, bukan jam ininya. Jam di kerjanya sekarang. Kalau sekarang jam kerjanya Yoga kan masuk sore. Oh, masuk sore. Dari jam 3 sampai jam 11 malam. Itu bulan Februari. Lumayan jam 11 malam. Iya, lumayan. Nyapu sampai 11 malam. Iya, nyapu, bersih-bersih. Man juga ya. Oh, karena kalau yang pagi banget jam 5 gitu ya. Iya, kalau pagi banget. Oh, berarti kalau bulan Februari ini kalau ada orang yang mau ketemu yoga di jam segitu antaranya. Jam sore jam gitu. 4 jam berapa? Dari jam 3 Di jam 3 sore Sampai sampai jam 11 malam. Jam 11 Itu bulan malam. Februari. Berarti nanti Maret beda lagi, Pak. Iya, Maret Yoga masuk subuh. Masuk subuh ya. Sampai jam jam 5. 1 siang. Sampai jam 1 siang. Yoga lebih suka mana? Pagi apa yang sore? Kalau Yoga sih lebih suka pagi. Iyalah ya. Kalau lebih pagi fresh itu ya. lebih semangat. Iya sih. Lebih fresh. fresh juga kalau malam kayak mau berangkat kerja, aduh males banget kayak gitu. Ya udah capek duluan kali ya. Capek duluan. Berarti yoga udah berapa lama nih PPS lo nih? 5 Alhamdulillah sih udah 5 tahun ya. 5 tahun. Masya Allah. Selama 5 tahun yoga di jam kerja yang malam ini atau pagi mungkin ya pernah nggak mengalami hal-hal yang
menyeramkannya misalkan begal atau Oh, iya. Alhamdulillah. atau makhluk halus misalkan. Alhamdulillah sih untuk di wilayah yoga aman sih. Pak. Aman ya? Alhamdulillah. Jam segitu. Enggak kan, karena kan yoga kan suka live, kan pegang apalagi sekarang iPhone Oh, gitu kalau kan. iPhone nggak dipakai buat kerja. Enggak ya? Oh, nggak dibawa. Nggak, buat konten aja, jangan harus diawet-awetin. Oh, taruh di rumah. Iya. Ya, gitu benar-benar. Oh, berarti kalau live selalu di rumah? Kalau live di rumah. Oh. Jadi nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah mengalami itu ya. Nggak, alhamdulillah. Atau melihat makhluk halus gitu kalau malam nggak? Nggak ya? Nggak pernah. Itu yoga kalau makhluk halus mah nggak pernah dia, alhamdulillah jangan. Atau yoganya juga nggak takut juga? Hah? Nggak ngaruh kayak gitu? Nggak ngaruh lah, orang samping rumah kuburan kan. Oh, gitu. Iya. Benar. Udah terbiasa. Iya. Samping rumah kuburan. Gimana mau takut ya Berarti kan? mentalnya udah terlatih nih yoga nih. Yoga kedepannya yoga mau ngapain lagi yoga? Maksudnya kan 5 tahun, maksudnya kalau lihat dari kisah yoga nih ya, saya melihatnya yoga nih orangnya tipe yang punya mindset yang progresif juga Nindra, ya. Apa Jun? Punya mindset yang bagus dia nih. Jadi dia apalagi ya ngelakuin, apalagi ya mau dilakuin gitu. Kayak bisa beli iPhone aja kan, ini berarti kan pengen bikin konten lebih bagus gitu kan. Pengen sekolah, artinya kan dia punya semangat mengupgrade dirinya dia gitu. Yoga apalagi ke depan mau ngelakuin apa lagi? Ada cita-cita lagi nggak yang belum teraih gitu? Untuk kedepannya sih yoga ya pengen kuliah itu, pengen lanjutin Oh, lanjut kuliah. kuliah terus. Udah kepikiran mau ambil apa? Nah, jurusannya apa? Udah kepikiran sih Heeh. ngambil jurusannya kayak yang kayak IT gitu. Oh, IT malah. IT. Oh, kirain komunikasi gitu nggak? Jurusan enggak ya? Karena yoga berpikirnya kedepannya kan makin Berkembang teknologi. teknologi. Jadi kita harus benar-benar bisa ngembangin itu. Apa yang terbayang di yoga IT itu apa? Ngapain? Di bagian apa nantinya kerjanya gitu? Belum terbayang sih itu, cuman Tapi udah baca-baca. udah gitu? baca-baca kedepannya bakal bagus. Iya, emang bener sih. Emang IT engineer tuh emang mahal gajinya. Iya, dia bisa 50 sampai 100 juta per bulan. Gitu. IT engineer telekom ya, telekomunikasi gitu. Tapi ada hobi itu, main komputer atau apa dari dulu? Ke warnet mungkin apa gitu. Ya ada hobi sih, kayak hobinya tuh kayak ya dari dulu kan namanya nggak sekolah formal kan. Kalau sekolah formal kan belajar terus, diajarin terus kan. Iya. Kalau yoga kan kayak cuman sekali 2 kali diajarin gitu. Dari situ ya belajar sendiri, otodidak gitu. Kayak ngedit video aja ya otodidak gitu kan. Iya. Makanya kayak sekarang tuh banyak temen yang sering nanya, kayak yoga sering ngeditnya gimana sih ininya. Kata yoga cuman jawab, ya tonton aja tutorial di YouTube kan banyak udah gitu. banyak. Gitu, kayak yang penting Mau, ya. belajar gitu kan, mau bisa ya tonton aja. Gini yoga kan beberapa teman-teman mungkin ada yang terinspirasi nih dari yoga nih gitu, maksudnya tapi mereka melihatnya kan yoga yang sekarang nih dengan iPhone-nya gitu. Ya kan, sementara mereka mungkin masih punyanya Asia Hidayah misalkan atau apa. Atau yang inilah ya, apa disebutnya apa? HP kentang ya. HP kentang. Nah, itu apa motivasinya buat mereka tuh? Apakah harus nunggu punya iPhone dulu gitu? Enggak. Yoga juga dulu HP-nya kentang banget, kameranya buram, sering ngeblank malah. Oh gitu ya. Tapi ya kita harus akal-akalin gitu. Bisa nggak nih buat bikin satu video aja gitu. Kalau misalkan udah bisa, ya berarti yang sebelumnya dihapus biar nggak terjomplang ya. Iya, kalau udah diupload. Harus bisa ngakal-ngakalin sendiri sih. Berarti memang mulailah dari yang ada dulu gitu Yang ada, ya. harus bersyukur apa yang kita punya dulu. Kalau kita nunggu punya kamera segala macam, kapan mau mulainya? Oke, Ini bagus kan? nih. Maksudnya dengan resource yang ada, beliau mau maksimalin. Artinya kan ada beberapa juga teman-teman, bisa kita ambil dari sisi usaha ya, Ndra ya. Ada orang-orang nggak bisa jalan, kenapa? Nggak ada modal. Ya, Jadi mikirnya hanya karena modal aja, modal terus gitu. Padahal kan dari sisi kreativitas bisa dikembangkan, sehingga mungkin ada orang yang tertarik untuk memodalkan itu kan, itu bisa jadi kayak gitu kan. Ini bagus nih, maksudnya yang ada resource-nya apa nih?
Oh ada handphone, bahasa handphone yang jadul gitu ya, itu maksimalin aja gitu loh. Maksimalin aja Iya. pakai. Nah sekarang nih ketika udah terima endorse, biasanya dari apa? Food ya? Restoran? Makanan sih. Nah itu lumayan? Alhamdulillah. Oh gitu. Itu endorse-nya makanannya dikirim atau Ada yang dikirim, ada yang kita datang ke tempat Kunjungan. makan. kunjungan datang ya? Oh, Kalau yoga sih keseringan sih lebih ke UMKM sih, ngebantu Iya, iya. UMKM. Nggak Berarti masalah. yoga kayak sering kayak misalnya ini makanan kayaknya enak nih gitu kan, videoin gitu kan, gitu siapa tahu yang lain juga. Jadi kayak ngebagiin informasi aja. Berarti yoga udah punya red card dong nih? Udah punya daftar harga yoga kalau kunjungan berapa harganya, kalau makanan yang dikirim berapa? Alhamdulillah. nggak apa-apa, bagus lah. Profesional Iya, berarti. benar-benar. Bagus, nggak ada masalah itu. Maksudnya kan yoga kan mengeluarkan jasa yoga juga di situ, gitu. Apalagi plus makanannya enak kan? Iya. Iya, itu kan lumayan. Kalau enak wajib itu dipromosiin. Wajib banget. Udah pernah nyobain strudel belum? Cie. Strudel. Kita tahu nih bakal kemana nih. Nggak tahu deh. Strudel Malang. Wah, Belum. Padahal kan yoga di situ. Waktu itu pindahnya. Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang. Bukan Malang Iya, ya. bukan Malang. Ah. Ada nggak strudel Malang tuh? Nanti cobain tuh. Nanti kapan-kapan Nanti ya. kapan-kapan kalau yoga ke Malang. Siap. Yoga, terakhir deh. Iya. Ini bentar lagi Ramadan. Iya. Dan yoga juga udah melewati Ramadan ketika menjadi petugas kebersihan kan. Biasanya kalau Ramadan sampah banyak apa nggak, Yoga? Kalau bulan Ramadan itu sampah sih masih ada aja, cuman sedikit, sedikit berkurang sih. Oh, sedikit berkurang malah Sedikit ya? berkurang. Kayak kalau sekarang kan orang banyak yang kayak jajan gitu kan, jajan-jajan main buang-buang aja di. Iya nih ya. Padahal tempat sampah nih ada di sampingnya. Itu sedih gitu. loh, sedih tuh kayak gitu. Tapi kayak orang seenaknya mau kita tegur, malah ntar yoga yang salah lagi gitu kan. Oh, Pernah nggak iya. yoga kayak gitu? Bukan tegur, kasih tahu. Kasih tahu. Mas, itu tong sampah gitu. Pernah Coba sih kayak Mas gitu. masuk ke dalam tong sampah. Nah, masnya. bukan Mas. Sampahnya. Kayak negor kayak gitu paling kayak ngingetin Mas, Bang, Mbak, itu kan tempat sampah ada gitu. Pernah Pernah nggak? sih. Terus apa responnya? Responnya dia diem aja kayak mukanya yang judes atau Oh serius? Oh diam aja. gitu. Ya udah, tapi maksudnya ya udah. Lo ngomong sama gue Enggak. gitu, enggak gitu ya? Lo ngomong sama gue gitu, enggak? enggak. Kirain. Kayak gitu sih. Cuman emang kalau bulan Ramadan juga sedikit berkurang sih sampahnya. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Gimana tuh mengatasi rasa jijiknya gitu ketika menemukan sampah-sampah yang Oh, kalau tidak yoga sih udah bodo amat. Udah biasa ya? Udah bodo amat. Waktu kan kalau kita kan tes aja kan harus kayak nyemplung got gini. Oh itu tesnya? Iya tesnya Oh, kan bagian tes- kalau tesnya. petugas kebersihan kan yang penting nggak Iya. nggak jijian hitungannya kata lu gimana lu pengen jadi petugas kebersihan tapi Jijian jijik gitu kan megang sampah aja begini gitu kan Iya. gitu. lo baru nyium aja kadang-kadang suka gitu dulu Ya kan, gue ya. mah gitu, ya udah nyemplung aja gitu kan. Oh, oke. Karena kalau misalkan kita jijian, misalnya ada got mampet disuruh nih diubusin, nggak bisa gitu kan ya bingung itu got Dorong-dorongan, makin. dorong-dorongan. Lu deh. Pernah nggak sakit gara-gara itu? Kan apa sih biasanya kalau itu? Kalau- Diare apa gitu Oh kali enggak ya? sih, nggak pernah. Enggak ya? Alhamdulillah nggak pernah. Paling kayak sakit-sakit apa kayak kecapean doang sih. Oh. Iya, Karena maksudnya terlalu sakit yang diforce tidak gitu. berhubungan langsung dengan sampahnya itu gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Ada senioritas nggak sih di dalam petugas Oh nggak kebersihan? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kalau yang kayak orang-orang tua, kalau orang-orang tua mah paling kayak kita cuman diajarkan kayak lebih bersih lagi ngerjainnya. Oh iya. Misalnya kan kalau anak-anak muda kan kayak kurang bersih nih. Iya. Misal nyapunya atau kurang bersih, paling kayak yang orang tuanya bilangin, kalau nyapu tuh begini yang bersih gitu. Jadi kan itu juga biar jadi teguran juga buat sendiri daripada kita ditegur sama atasan, mending ditegur sama teman sendiri Iya, gitu. Iya. Alhamdulillah sih saling Support ya? support satu sama lain gitu. Terus ada tips nggak nih buat yang suka buang sampah? Bener nih tapi buang sampahnya gitu. Misalkan kayak tipsnya gini, kita kan suka makan sate nih.
tusuk satenya kadang kalau saya tuh suka setelah makan satenya saya patahin, sate aja, tusuk satenya. Ya kalau bisa sih gitu Tusuk tusuk saya satenya patahin, terus saya dipatahin. bungkusin pakai kertas satenya Karena itu supaya takut ketusuk sama si petugasnya. Itu berguna seperti itu. Itu ya? berguna banget. Nah, Karena pernah ada kejadian? karena saya sering banget kan yang nemuin sampah kayak gitu tusuk sate yang emang berarakan gitu kan. Itu kan kita kan ngangkat karung terus kayak suka neken-nekenin karungnya sampah kan. Kadang kan bahaya kan. Makanya saya suka kalau itu suka bilangin teman gitu kan kalau sampah yang di sini jangan main tekan aja ya gitu kan. Takutnya Takut ada tusuk sate. yang ini. Karena emang daerah sini suka ada tusuk sate gitu. Makanya gini kan tempatnya kan. Iya. Apa? Itu bukan tusuk sate jalan. Itu tusuk sate jalan. Tusuk sate kayu ya. Kayu. Emang harus kali dijelasin. Oh gitu. Selain tusuk sate apa? Misalkan yang tips-tips yang untuk supaya aman si petugas ininya nih. Petugas kebersihan jadi lebih mudah lah ya. Iya, setidaknya Kayak ya. sampah-sampah beling sih. Itu bahaya, lebih bahaya itu sebenarnya. Beling itu kayak lebih kayak dibungkus lagi sama kertas koran Oh gitu. gitu, baiknya Baru begitu ya. plastik dibungkus di dalam plastik. Karena kalau misalkan main jadi satuin aja di tong sampah, kita kan kalau mau ngapa-ngapain takut keinjek, takut kena tangan atau gimana. Oh benar-benar. Yoga terakhir, boleh nggak kasih sedikit apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda deh? Yoga ini 24 tahun, masih muda juga, dan insya Allah bentar lagi Allah mudahkan untuk kuliah ya. Yoga bisa nggak kasih apa nih mau disampaikan kepada anak-anak muda? Pokoknya buat teman-teman semua, Yoga cuma mau bilang terima kasih banyak udah support Yoga sampai saat ini. Terus buat kalian semua tetap semangat ngejar mimpinya, jangan pernah minder apa pekerjaan kita, jangan pernah minder apa yang Selagi kita halal punya ya. saat ini. Gitu pokoknya tetap semangat berproses gitu aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Semangat berproses ya. itu penting gitu. semangat Banyak orang nggak kuat soalnya di proses itu. Di prosesnya yang paling Iya. berat ya. Proses walaupun kayak capek, hancur, ya kalau capek istirahat aja dulu. Wah, Masya Allah. Itu sama aja kayak perkataan ada waktu itu Ustadz seperti gini, ketika kita lagi semangat beribadah ya, sampai beribadah ada kan masa-masa futur. Iya. Nah dibilang kalau masa futur tetap beribadah, tapi memang intensitasnya dikurangi dikit aja. Iya. Misalnya biasanya kita selalu sholat sunnah ya, qobliyah ba'diyah, mungkin ada satu waktu hanya sholat fardunya aja. Iya, yang Gitu. penting wajibnya tetap jalan. Wajib tetap jalan. Terus ada satu quotes juga yang sering Yoga pegang kayak perbaiki ibadahmu maka Allah juga bakal memperbaiki kehidupanmu. Masya Allah. Masya Allah. Yoga, makasih banyak ya. Semoga mimpi Yoga, harapan Yoga, Allah mudahkan dan kabulkan semua. Dan semoga kuliahnya Allah mudahkan untuk segera ya. Amin. Salam buat keluarga Yoga ya. Siap. Oke. Ndra, thank you Ndra. Siap, Ya. sama-sama. Oke teman-teman semua, terima kasih dan mudah-mudahan nanti narasumber kita selanjutnya juga memberikan inspirasi sama seperti Yoga, kasih inspirasi buat kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.